Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman saya ingin mempresentasikan tentang dasar manajemen. Saya kelompok 12. Saya Kevin Nathan Husain dengan NIM 416200123 dengan teman saya Rian Setiara Rama 416200122. Dan slide pertama akan dijelaskan dengan Rian. Di sini saya akan menjelaskan pokok bahasan manajemen. Yang pertama ada pengertian, ada aliran, yang ketiga ada unsur, yang keempat ada fungsi, dan yang terakhir tingkatan. Berikutnya ada pengertian manajemen. Manajemen adalah suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, perorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada. Untuk mengartikan dan mendefinisikan manajemen dari berbagai literatur dapat dilihat dari 3 pengertian, yaitu yang pertama ada manajemen sebagai suatu proses, yang kedua ada manajemen sebagai suatu kolektivitas manusia, dan yang ketiga ada manajemen sebagai ilmu dan manajemen sebagai seni. Ya, di sini sudah dijelaskan dengan Rian pengertian manajemen. Manajemen adalah suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, perorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada. Untuk mengartikan dan mendefinisikan manajemen itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada manajemen sebagai sumber suatu proses. Yang kedua, manajemen sebagai suatu kolektivitas manusia. Yang ketiga, manajemen sebagai ilmu dan manajemen sebagai seni. Selanjutnya ada aliran manajemen. Di dalam ilmu manajemen dikenal 3 aliran yang masing-masing berusaha membantu para manajer untuk memahami dan memimpin perusahaannya serta mengatasi masalah-masalah di dalam perusahaan. Dan 3 aliran tersebut adalah yang pertama aliran klasik, yang kedua ada aliran perilaku, dan yang ketiga ada aliran ilmu manajemen. Ya, di sini aliran-aliran manajemen. Di dalam ilmu manajemen itu terdiri dari 3 aliran yang masing-masing berusaha membantu para manajer untuk memahami dan memimpin perusahaan, serta mengatasi masalah di dalam perusahaan. Di dalam aliran tersebut terdiri menjadi 3. Yang pertama itu ada aliran klasik, yang kedua ada aliran perilaku, yang ketiga ada aliran ilmu manajemen. Selanjutnya di sini ada unsur manajemen. Unsur manajemen terdiri dari 6M. 6M itu adalah yang pertama man, yaitu manusia. Yang kedua ada material atau barang. Yang ketiga ada mesin. Yang keempat money atau uang. Yang kelima method atau metode. Dan yang terakhir ada market atau pasar.
tadi udah masuk ke aliran manajemen dan sekarang masuk ke unsur-unsur manajemen. Unsur-unsur manajemen itu disingkat menjadi 6M, yaitu yang pertama itu ada manusia, yang kedua material atau barang, yang ketiga ada mesin, yang keempat money atau uang, yang kelima ada methods atau metode, yang keenam ada market atau pasar. Ya, lanjut. Dan selanjutnya ada fungsi manajemen. Fungsi manajemen yang pertama adalah planning atau untuk merencanakan program dan kebijakan. Yang kedua ada leadership, yaitu pelaksanaan motivasi, memimpin, dan mengawasi. Yang ketiga ada organizing, yaitu pengorganisasian struktur, staffing, dan koordinasi. Yang terakhir ada controlling, yaitu pengawasan biaya, kualitas, dan kuantitas. Fungsi-fungsi manajemen itu terdiri menjadi 4 bagian. Yang pertama ada planning, organizing, leadership, dan controlling. Planning itu merencanakan tujuan, program, dan kebijakan. Organizing, pengorganisasian struktur, staffing, dan koordinasi. Dan ada leadership, pelaksanaan motivasi, memimpin dan mengawasi. Controlling, pengawasan biaya, kualitas, dan kuantitas. Selanjutnya memasuki tingkat manajemen. Tingkat yang pertama adalah manajemen puncak atau top management. Manajemen puncak juga disebut manajemen institusional eksklusif atau key eksekutif. Terdiri dari dewan direktur, direktur utama, dan chief executive officer atau CEO. Yang kedua ada manajemen menengah atau middle management. Manajemen menengah disebut juga dengan manajemen administratif, terdiri dari pimpinan pabrik atau para manajer divisi. Dan yang ketiga ada manajemen pelaksana atau operating management. Manajemen pelaksana disebut juga dengan manajemen penyedia atau supervisory management. Bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana-rencana yang dibuat oleh para manajer menengah. Ya, tingkatan manajemen terdiri itu menjadi 3. Yang pertama itu manajemen puncak, disebut juga dengan manajemen institusional atau eksekutif atau key eksekutif, terdiri dari dewan direktur, direktur utama, atau CEO. Yang kedua, manajemen menengah, disebut juga dengan manajemen administratif, terdiri dari pimpinan pabrik atau para manajer. Yang ketiga, manajemen pelaksanaan, disebut juga dengan manajemen penyelenggara atau supervisory management, bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana-rencana yang dibuat oleh para manajer menengah. Ya, lanjut. Selanjutnya ada hubungan manajemen dan organisasi.
Organisasi dan manajemen memiliki hubungan yang erat, di mana organisasi merupakan wadah atau tempat manajemen melakukan kegiatan. Artinya, manajemenlah yang mengatur berjalannya kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Namun, dalam melakukan kegiatan tersebut tidak dapat dilakukan secara individual, sehingga diperlukan kerjasama agar tujuan tersebut tercapai. Hubungan manajemen dan organisasi. Manajemen itu berhubungan dengan organisasi juga. Jadi organisasi dan manajemen itu memiliki hubungan yang erat, di mana organisasi merupakan wadah atau tempat manajemen melakukan kegiatan. Artinya, manajemenlah yang mengatur berjalannya kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Namun, dalam melakukan kegiatan tersebut, tidak dapat dilakukan secara individual, sehingga diperlukan kerjasama agar tujuan tersebut tercapai. Lanjut. Selanjutnya ada sistem manajemen. Manajemen Bapak atau paternalistic management. Setiap usaha dan aktivitas bawahan selalu mengikuti jejak pemimpin. Kelebihannya, jika pemimpin pada proporsi yang benar, pekerjaan dapat dikerjakan dengan cepat sehingga tercapai dengan baik. Dan kekurangan, kemajuan organisasi terbatas sebab hanya tergantung kepada kecakapan pimpinan. Bawahan menjadi orang-orang yes man saja, sehingga daya pikir dan kreativitasnya tidak ada. Jika terjadi pergantian pemimpin, maka pimpinan baru akan sulit melakukan tugas-tugas kepemimpinan, sebab para bawahan telah memutuskan pimpinan lamanya. Adapun di manajemen itu sistem-sistem manajemen, yaitu ada manajemen Bapak. Setiap usaha dan aktivitas bawahan selalu mengikuti jejak pimpinan. Kelebihan dari manajemen Bapak itu sendiri jika pemimpin pada proporsi yang benar, pekerjaan dapat dikerjakan dengan cepat sehingga tercapai dengan baik. Adapun juga kekurangan dari manajemen Bapak yang pertama itu kemajuan organisasi terbatas sebab hanya tergantung kepada kecakapan pemimpin. Yang kedua, bawahan menjadi orang-orang yes man saja, sehingga daya pikir dan kreatifnya tidak ada. Yang ketiga, jika terjadi pergantian pemimpin, maka pemimpin baru akan sulit melakukan tugas-tugas kepemimpinan sebab para bawahan telah mengkultuskan pemimpin lamanya. Lanjut. Selanjutnya, manajemen tertutup atau close management. Pemimpin tidak memberitahukan keadaan organisasi kepada bawahan dan pengambilan keputusan tidak melibatkan bawahannya. Kelebihannya, kerahasiaan dan keadaan perusahaan sangat terjamin dan pengambilan keputusan cepat karena tidak melibatkan partisipasi bawahan. Kekurangannya menimbulkan masalah apatis bawahan terhadap masalah yang dihadapi perusahaan atau organisasi. Bawahan tidak mengetahui untung dan rugi organisasi. Problem dan pemecahan masalah dihadapi pemimpin saja.
tidak mempersiapkan kader-kader pengganti di masa depan. Ya, manajemen tertutup. Manajemen tertutup yaitu pemimpin tidak memberitahu keadaan organisasi kepada bawahannya dan pengambilan keputusan tidak melibatkan bawahannya. Adapun juga kelebihan dari manajemen tertutup ini. Yang pertama itu kerahasiaan dan keadaan perusahaan sangat terjamin dan pengambilan keputusan cepat karena tidak melibatkan partisipasi bawahan. Kekurangannya ada 4. Yang pertama itu menimbulkan masalah apatis bawahan terhadap masalah yang dihadapi perusahaan atau organisasi. Yang kedua, bawahan tidak mengetahui untung dan rugi organisasi. Yang ketiga, problem dan pemecahan masalah dihadapi pemimpin saja. 4. Tidak mempersiapkan kader-kader pengganti di masa depan. Selanjutnya ada manajemen terbuka atau open management. Pemimpin banyak memberitahukan keadaan organisasi kepada bawahan dan selalu meminta pendapat bawahannya dalam pengambilan keputusan. Namun, keputusan tetap dipegang oleh pemimpin. Kelebihannya, yang pertama, para bawahan dapat meningkatkan kreativitasnya, lalu menimbulkan suatu kompetisi yang sehat dan berlomba-lomba untuk mengembangkan kecakapan dan kemampuannya. Menimbulkan sikap kerjasama, tolong-menolong, dan kebersamaan yang harmonis. Kekurangannya, rahasia organisasi tidak terjamin. Ya, selanjutnya itu ada manajemen terbuka atau open management, yang yaitu pemimpin banyak memberitahukan keadaan organisasi kepada bawahan dan selalu meminta pendapat bawahannya dalam pengambilan keputusan. Namun keputusan tetap dipegang oleh pemimpin. Adapun juga di sini kelebihannya. Yang pertama itu para bawahan dapat meningkatkan kreativitasnya. Yang kedua, menimbulkan suatu kompetisi yang sehat dan berlomba-lomba mengembangkan kecakapan dan kemampuannya. Yang ketiga, menimbulkan sikap kerjasama, tolong-menolong, dan kebersamaan yang harmonis. Kekurangannya itu sendiri, yang pertama, rahasia organisasi tidak terjamin atau bisa tersebar luaskan. Selanjutnya ada manajemen demokrasi atau democratic management. Dalam pengambilan keputusan, bawahan berpartisipasi dalam memberikan saran dan pemikirannya, serta ikut menetapkan keputusan berdasarkan suara terbanyak. Kelebihannya ada keputusan yang diambil dapat meyakinkan dan lebih baik karena keputusan dari banyak pihak. Kecenderungan untuk tidak bertindak otoriter dapat dihindarkan. Kekurangannya, biaya dan waktu untuk mengambil keputusan cukup lama karena pemikiran yang beragam. Adanya sikap minoritas dan mayoritas dalam pengumpulan pendapat dapat menimbulkan sikap saling menyalahkan. Ya, yang terakhir ini ada manajemen demokrasi. Dalam pengambilan keputusan bahwa berpartisipasi dalam memberikan saran dan pemikirannya serta ikut menetapkan keputusan berdasarkan suara terbanyak.
Adapun juga manajemen demokrasi kelebihannya. Yang pertama itu keputusan yang diambil dapat meyakinkan dan lebih baik karena keputusan dari banyak pihak. Yang kedua, kecenderungan untuk bertindak otoriter dapat dihindarkan. Adapun juga manajemen demokrasi kekurangannya. Yang pertama itu banyak dan waktu untuk pengambilan keputusan cukup lama karena pemikiran yang beragam. Yang kedua, adanya sikap minoritas dan mayoritas dalam pengumpulan pendapat. Yang ketiga, dapat menimbulkan sikap saling menyalahkan. Sekian presentasi yang kami lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.